Oke, selamat siang teman-teman MS Trade and Investment. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade pada sesi break trading siang hari ini tanggal 20 Januari 2021. Oke, teman-teman, siang ini saya akan memberikan sedikit ulasan tentang saham-saham yang kemarin malam sudah kita bahas ya. Oke, kita akan lihat dulu, saya akan switching dulu ya. Oke, kemarin kita membahas beberapa saham ya, teman-teman ya. Kemarin kita membahas beberapa saham ya, salah satunya ini, teman-teman lihat Antam ya. Di video saya sebelumnya, ini agro ya, saya cek dulu di Antam. Di video saya sebelumnya, saya udah membuat peta pergerakan Antam, aneka tambang teman-teman ya. Jadi aneka tambang ini ketika dia menyentuh puncaknya 3430 dari tren naiknya, dia sempat koreksi ya. Di sini ada shooting star, kemudian sempat turun ARB 2 hari dan hari ini ternyata dia tepat sekali dia pullback di area retracement 38,2% teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah memantau video saya sebelumnya dan 2 video atau 3 video sebelumnya, itu saya sudah membuat peta pergerakan Antam ini teman-teman ya. Baik menggunakan moving average ya, atau menggunakan retracement dari Fibonacci. Dan di sini di video saya kemarin saya sampaikan bahwa perkiraan Antam itu akan pullback itu bisa di 23,6, tapi itu sudah terlewati dan memang Antam turun sehingga berikutnya adalah 38,2. Nah, kemarin saya sampaikan apabila Antam itu mantul di 38,2, itu adalah koreksi wajar dan Antam ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikan di dalam tren kuatnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun misalkan dia nggak kuat di 38,2, masih ada support di 50% retracement dari Fibo atau di sekitar 2200-2700an seperti itu ya. 2200 sampai 2290 atau 3000 ya. Di area sini teman-teman. Pokoknya di area sini ya. Kadang bisa overshoot sedikit seperti itu. Tapi ini sudah untuk hari ini tidak tercapai ya teman-teman. Hari ini dia rebound tepat di 38,2. Jadi seperti inilah teman-teman kita melihat peta pergerakan dari saham ketika dia sedang uptrend ya, ketika dia sedang menapaki tren naiknya seperti ini. Kita lihat ada swing low, swing high, kemudian kita bisa menariknya untuk melihat di area mana saja dia akan retrace. Ternyata hari ini Antam retrace di 38,2%. Sebelumnya kemarin saya juga sampaikan bahwa Antam ini untuk broker dia untuk broker-brokernya juga sebenarnya nothing problem ya, cuma memang kemarin banyak retail yang kode-kode retail yang jual. Ya itu wajar, saham-saham yang mengalami kenaikan sangat pesat sangat mungkin untuk dijual ya, karena kita harus menyadari time frame trader itu beda-beda ya. Mau hold Antam untuk long term atau medium term ataupun short term itu tidak sama antara trader satu dengan yang lainnya. Jadi wajar saja apabila pergerakannya ada ini ya, ada volatilitas yang meningkat. Yang jadi masalah adalah mungkin teman-teman yang baru ini banyak menggunakan margin ya, sehingga ketika harus dijual dan kebetulan megangnya itu juga semua saham-saham yang trending seperti farmasi yang kemarin sempat ARB 3 kali seperti itu, akhirnya beberapa saham yang lainnya tentu ikut terseret ya. Terseret itu dalam arti ya mungkin karena yang di farmasi belum bisa kejual, broker terpaksa menjualnya kan yang ada, yang mungkin trending dan dimiliki oleh trader-trader yang baru, yang kebetulan mengikuti tren saham yang sedang tren. Itu biasanya Antam Inco ya, saham-saham SWF seperti itu, Agro, Bris seperti itu, semuanya ARB kemarin ya. Tetapi hari ini ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin mengalami ya pullback kenaikan yang cukup
bagus teman-teman ya, boleh dibilang bagus. Nah, kebetulan juga saat ini kan untuk ARB hanya 7%. Jadi kalau 3 kali 7, min 7, min 7 itu baru 21%. Apabila hari ini Antam bisa arah ya, semoga seperti itu teman-teman ya. Maka tentunya teman-teman yang nyangkut dalam 3 hari ini setidaknya bisa keluar atau tidak minus. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di dalam trading teman-teman mesti tahu petanya, pergerakannya ya. Peta posisinya dari saham itu seperti apa dan kemungkinan retrace-nya seperti apa. Jadi teman-teman tidak buta-buta banget, tidak khawatir, dan dari titik-titik yang teman tahu itu bisa untuk misalkan teman-teman mau top up, mau nambah ataupun mau mengurangi posisi yang kelebihan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini untuk Antam. Jadi untuk sampai sore ini saya harap Antam bisa menjaga mood ya. Menjaga mood artinya juga kalau harganya bisa tutup di atas resistan 23, kemudian nanti kembali lagi ke retrace nolnya atau titik terakhir puncaknya kemarin, ya bagus sekali teman-teman ya. Mood market dan mood trader pasti akan terbangun dengan bagus, dan bukan tidak mungkin Antam ini akan melanjutkan pergerakannya. Kemudian kita lihat juga untuk temannya Antam, Tins juga sama teman-teman ya. Tins ini retrace-nya terasa sih ini teman-teman ya, terasa jauh juga teman-teman ya. Hari ini sempat opening di 1890 teman-teman, tapi hari ini juga Tins juga sudah naik kencang sekali, membentuk candle bull yang mengcover candle sebelumnya. Jadi bagus sekali kalau Tins hari ini bisa naik ke atas ya. Kemudian melewati retracement yang menjadi resistan yaitu di 2270. Tins akan memberikan mood yang baik untuk trader. Kemudian akan kita lihat juga Inco. Inco juga sama teman-teman ya. Cuman Inco ini tidak lebih ramai daripada Antam dan Tins seperti itu. Tetapi overall memang ini saham berbeda, tidak seperti yang Antam sama Inco, dia lebih trending dan lebih disukai trader-trader pemula yang kebetulan mengikuti saham-saham yang trending seperti itu. Kemudian untuk saham lain seperti yang saya sampaikan kemarin ada Kimia Farma. Kimia Farma teman-teman hari ini saya lihat tadi sudah mulai bergerak ya. Candlenya mulai bergerak ya. Memang untuk Kimia Farma masih ada area yang benar-benar membuat orang demand untuk membeli itu di area 4.400 seperti itu. Baru hari ini baru tercapai puncaknya, tapi sudah mulai ada gerakan seperti itu ya. Inaf terlihat masih Marubosu Black ya. Jadi memang masih belum menyentuh area demand-nya seperti itu teman-teman ya. Untuk IRA masih jauh seperti yang saya lihat teman-teman kemarin. Jadi masih ada area yang cukup membuat orang berpikir lagi untuk membeli di area konsolidasi di bawah seperti itu. Kemudian untuk TSPC sudah mulai ada perlawanan hari ini, tapi memang turunnya dalam ya. Saya entah antara cover atau enggak, saya lihat nanti. Saya kemarin posisi short atau jual dulu ya. Untuk KLBF saya kurang tertarik teman-teman ya, karena memang boleh dibilang pergerakannya seperti itu. Kalau kita lihat hampir no trend ya, tidak ada trend. Jadi teman-teman kalau membeli itu, teman-teman membeli yang bisa terlihat trennya. Kalau tidak bisa terlihat trennya seperti ini, lebih baik teman tidak membelinya. Seperti itu teman-teman ya. Ini hanya pandangan saya. Bisa beda pandangan, silahkan teman-teman punya pandangan lain juga tidak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk Elsa. Nah Elsa teman-teman yang kemarin saya short, saya buang dulu. Ternyata belum sampai di retracement 38 dia udah mantul teman-teman ya. Kalau mau seperti itu memang berarti dia akan melanjutkan kenaikannya ya Elsa. Kemudian yang banyak ditanyakan itu adalah Breeze ya. Oke teman-teman, Breeze juga sama. Hari ini hampir menyentuh moving average 20 dan ternyata dia mantul lagi. Nah ini secara tren dia masih bagus pergerakannya. Kalau kita lihat di retracementnya, swing high low. Oke salah saya teman-teman, saya ganti dulu.
Oke. Ya, dia retrace di area sampai area 38,2 ya. Memang masih oke aja pergerakannya Breeze ini teman-teman, masih koreksi wajar aja. Kalau dia mantul dari 29 ya, nggak sampai 29 di 38% itu memang dia ada kemungkinan besar akan melanjutkan pergerakan berikutnya teman-teman ya, akan melanjutkan pergerakan naiknya seperti itu, mantul dari 38,2 atau di 29 sangat mungkin untuk melanjutkan pergerakan selanjutnya yang tertunda seperti itu untuk Breeze Agro. Nah ini agro teman-teman ya, memang dia agak overshoot. Kemarin sudah bertertahan di 38 ya, 38 pas di ARB-nya. Dan hari ini belum sampai sentuh retrace 50 di 100, 1100 sudah balik teman-teman ya. Saat ini sih bagus bertahan di atas resistan 1240. Nah, bagus lagi apabila hari ini bisa setidaknya bertahan di situ atau misalkan dia berlanjut lagi mantul dari 38 itu, maksudnya berlanjut menembus retrace 38 ke sekitar 1450 1410 pasti moodnya market akan bagus untuk saham agro ini teman-teman ya. Kemudian untuk BBKP kemarin keluar news ya teman-teman, ini pas hari ini sentuh di moving average 20 dan oke, cukup bagus, pergerakannya cukup bagus, ada perlawanan ya walaupun kemarin keluar news. Tapi hari ini saya lihat dari ARB-nya tadi ada perlawanan yang cukup bagus untuk BBKP. Masih banyak yang tertarik untuk saham BBKP ini teman-teman ya. Kemudian untuk keras ya mantul dari 38 teman-teman ya. 50-nya di 640. Saya belum ada posisi untuk ini. Overall untuk keras juga tidak ada masalah ya. Oke, teman-teman untuk saham-saham konstruksi lainnya ini kayak ADI mantul tepat di moving average 20 ya. Wika juga sama. Pergerakannya sebenarnya kemarin tuh seperti abnormal gitu ya teman-teman. Anomali seperti itu ya. Bisa jadi karena memang banyak trader yang memegang barang-barang yang ARB, mau nggak mau saham-saham yang sebenarnya tidak ARB pun harus dijual untuk menutup atau mengurangi posisi atau untuk misalkan untuk mengurangi margin seperti itu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk saya berpesan untuk teman-teman yang baru trading ya setidaknya manfaatkanlah atau gunakanlah margin itu dengan sebaik-baiknya. Artinya gini loh teman-teman. Jangan kalau masih pemula, masih belum bisa memanage modal dengan baik, itu saya pesenin jangan menggunakan margin gitu aja ya. Walaupun margin akan membantu Anda untuk trading lebih banyak, tetapi juga akan membantu Anda untuk rugi lebih banyak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gunakan lebih baik, dan memang apabila teman-teman nekat menggunakan margin ya konsekuensinya adalah jual sendiri, dijual paksa, atau sebelum dijual paksa adalah top up seperti itu ya teman-teman ya. Saya juga terpaksa top up posisi saya di akun satunya saya harus top up karena sudah ada profit yang lumayan, kegerus ketarik posisi saham yang saya sempat margin juga, tapi saya tahu diri dan sudah saya top up sebagian ya. Sebagian saya lepas hari ini, sore ini. Oke, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video saya karena saya akan memberikan insight-insight saham-saham yang juga saya tradingkan. Begitu? Terima kasih teman-teman semuanya.